Ia menegaskan, Laskar FPI tak pernah dipersenjatai apapun. Hey guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang aku tentang misteri. Pada video kali ini kita akan membahas kasus-kasus menggemparkan yang terjadi akibat UU ITE. Karena seperti yang kita ketahui, undang-undang ini lumayan kontroversial. So far, kasus apa aja yang terjadi akibat undang-undang ini? Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kasus pertama, kasus Dr. Richard Lee. Pada 11 Agustus 2021, Dr. Richard Lee yang sedang beristirahat bersama keluarga di rumah mereka di Palembang, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan sekelompok laki-laki yang mengaku sebagai polisi dari Polda Metro Jaya. Dr. Richard dan keluarga langsung panik, dan terjadi perseteruan di sini. Berdasarkan video yang beredar, Dr. Richard sampai dibopong beramai-ramai oleh polisi. Kalian bisa lihat videonya langsung di sini. Alasan kenapa polisi menggunakan paksaan dalam penangkapan ini masih menjadi misteri. Apakah ini tindakan kekerasan atau prosedur penjemputan yang sesuai karena situasi yang memburuk? Untuk melindungi diri, Dr. Richard langsung menelpon pengacaranya, Rasman Arif Nasution. Penangkapan Dr. Richard ini asal-muasalnya cukup panjang, guys. Gue yakin pasti kebanyakan kalian udah pada tahu. Tapi untuk kalian yang ketinggalan berita, gue akan ceritai secara lengkap dan padat. Jadi, di bulan Januari tahun ini, Dr. Richard yang merupakan dokter kulit mengupload video review skincare yang punya kandungan-kandungan berbahaya bagi manusia di YouTube channelnya. Nah, salah satu brand skincare yang disebutkan di dalam video ini pernah di-endorse oleh Kartika Putri, artis dan presenter Indonesia. Menurut Kartika, skincare yang dia endorse ini tidak berbahaya. Jadi, Kartika merasa tersinggung setelah melihat unggahan video dari Dr. Richard. Awalnya, untuk menyelesaikan masalah, Kartika dan Richard sempat ketemuan bareng untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah. Tapi ternyata masalahnya nggak selesai, malah semakin membesar. Karena Kartika melaporkan Dr. Richard telah mencemarkan nama baiknya dan melanggar Undang-Undang ITE atau UU ITE. Jadi di bulan Februarinya, Dr. Richard memenuhi panggilannya ke kantor polisi. Dr. Richard lalu dibebaskan karena memang kasus ini masih dalam tahap investigasi. Barulah tiba-tiba di bulan Agustus ini, kejadian penjemputan paksa tadi terjadi. Dan hal ini ternyata gara-gara Dr. Richard mengakses akun Instagramnya yang seharusnya tidak boleh diakses lagi. Dr. Richard juga dianggap telah menghapus barang bukti karena menghapus postingan feed di Instagramnya. Belum tahu gimana kelanjutan kasus ini nantinya, tapi Dr. Richard sendiri sudah dibebaskan dari tahanan besok harinya. Kalau gue boleh tahu, kalian tim siapa? Dan apa tanggapan kalian tentang kasus Dr. Richard versus Kartika Putri? Selanjutnya, kasus kedua, Muna Warman. Karena kasus ini sangat sensitif, semua isi cerita ini dikutip langsung dari berita suara.com yang ditulis oleh Reza Gunada dan Cynthia Sami pada Selasa 8 Desember 2020. Linknya bisa kalian langsung klik di deskripsi. Gue sebagai masyarakat biasa yang cuma menerima berita dari media, enggak memihak maupun menghasut siapapun dalam cerita ini, oke? Cuma menyampaikan informasi berdasarkan berita dan sumber yang ada. Kalian pasti tahu kasus FPI versus polisi yang terjadi di akhir tahun lalu, di mana ada 6 anggota FPI yang meninggal karena ditembak oleh polisi. Dan seperti yang kita semua ketahui, ada 2 versi cerita yang beredar di balik tragedi ini, versi polisi dan versi FPI. Kita mulai dari versi polisi dulu ya, yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Pada hari Senin,
Dikutip dari berita, polisi mendapatkan informasi adanya pengerahan massa untuk mengawal pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Gue yakin kalian semua masih ingat kasus ini. Dikutip, karena informasi ini, polisi membuntuti mobil yang diduga mengangkut simpatisan Rizik. Sesampainya di tol Jakarta Cikampek kilometer 50, Fadil mengaku kendaraan polisi dipepet oleh mobil berisi simpatisan Rizik yang berjumlah 10 orang. Ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet lalu kemudian diserang. Masih kata Fadil. Lantaran merasa terancam, polisi kemudian melakukan perlawanan kepada para pelaku. Alhasil, 6 orang pelaku tewas tertembak. Dan menurut Fadil, 6 anggota FPI yang menyerang polisi tersebut merupakan laskar khusus. Tim ini dianggap seringkali menghalangi proses penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan Putri Rizik. Ini semua seperti yang gue bilang langsung dikutip dari berita. So maaf banget ya guys, gue bener-bener takut gue ada salah ngomong. Soalnya kasus ini sangat-sangat sensitif. Nah, tadi itu adalah versi dari polisi. Sekarang kita lihat versi FPI yang disampaikan oleh Sekretaris Umum FPI, Munawwarman. Dikutip, Munawwarman menjelaskan rombongan tersebut berangkat pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Sekitar pukul setengah 10 malam keluar dari Sentul Bogor usai mengikuti pengajian keluarga inti. Rombongan Rizik terdiri dari 8 mobil, di mana 4 mobil berisi keluarga Rizik dan 4 mobil lainnya berisi laskar FPI. Nah, mereka menyadari sejak keluar dari perumahan di Sentul, ada mobil Avanza berwarna silver yang tiba-tiba membuntuti rombongan. Para penguntit ini baru beraksi sekitar pukul setengah 1 malam. Setelah rombongan tiba di tol Jakarta Cikampek dekat gerbang tol Karawang Timur. Mobil penguntit yang berisi orang tak berseragam ini berusaha memotong rombongan dan menghentikan kendaraan. Para anggota Laskar FPI langsung bereaksi, berusaha melindungi Rizik. 2 mobil Laskar FPI meneruskan perjalanan bersama rombongan keluarga Rizik. Sementara 2 mobil Laskar lainnya berusaha menghalangi mobil penguntit. 1 mobil Laskar langsung melarikan diri saat mereka mendengar suara tembakan. Sementara 1 mobil Laskar lainnya tetap menghadang mobil penguntit. Munawwarman menyebutkan, ke-6 anggota Laskar yang berada di dalam mobil diculik. Ia terkejut saat mengetahui ternyata 6 orang di dalam mobil itu telah tewas tertembak mati. Munawwarman membantah tuduhan polisi yang menyebut Laskar FPI memiliki senjata api asli dan senjata tajam. Ia menegaskan, Laskar FPI tak pernah dipersenjatai apapun. Munawwarman berkata, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan bahan peledak. Upaya-upaya ini dianggap memfitnah, memutarbalikkan fakta. Dan akibat klarifikasi inilah, dikutip dari CNN Indonesia pada Kamis 24 Desember 2020, Munawwarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya lantaran menyebut 6 laskar yang tewas tertembak dalam bentrokan dengan polisi tidak membawa senjata api. Munawwarman dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Barisan Ksatria Nusantara atas dugaan penghasutan dan berita bohong. Munawwarman diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Jungto, gua nggak tahu gimana cara bacanya, pasal 45 ayat 2 UU ITE dan atau pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 160 KUHP. Berita yang sangat sensitif. Oke, kita lanjut ke kasus UU ITE selanjutnya. Kasus Nuril. Kali ini kita akan ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di pertengahan tahun 2012, baik Nuril Magnun, mantan pegawai honorer bagian tata usaha di SMA Negeri 7, merekam percakapan telepon antara dirinya dan kepala sekolah waktu itu yang dijabat oleh seorang laki-laki berinisial M. Selama 20 menit, dalam percakapan itu, kepala sekolah bercerita kepada Nuril menyangkut pekerjaan dan tindakan seksual si kepala sekolah dengan seorang wanita yang bukan merupakan istrinya. Dikutip dari CNN Indonesia Rabu 14 November 2018, perbincangan antara M dan baik Nuril berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Dan dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar 5 menit yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya,
M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Perbincangan ini terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baik Nuril. Terlebih, M menelpon Baik Nuril lebih dari sekali. Baik Nuril pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh M. Pelecehan verbal. Apalagi, orang-orang di sekitar mulai menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan M. Suatu hari, Baik Nuril menyerahkan ponsel yang sudah merekam percakapan ini ke seorang rekan kerjanya yang bernama Imam. Oleh Imam, rekaman ini disebarkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram. Karena rekaman ini kemudian beredar luas, kepala sekolah M dimutasi dari jabatannya. Dan karena dendam akibat dimutasi, M berupaya untuk mengkriminalisasi Ibu Baik Nuril dengan memakai pasal 27 ayat 1 di dalam UU ITE. Baik Nuril lalu dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung, dihukum 6 bulan di penjara, serta denda 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung. Gue sangat penasaran, gimana sih tanggapan kalian tentang kasus-kasus UU ITE ini? Karena sebenarnya ada lebih banyak lagi. Apakah ada yang salah dengan sistem? Ada kesalahan prosedur? Atau sudah sebagaimana mestinya? Dan ini adalah pertanda untuk kita semua lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam media sosial. Kasus Baik Nuril ini sangat kontroversial karena banyak orang yang tidak setuju dan menganggap Baik Nuril dikriminalisasikan, padahal dia adalah korban dalam kasus ini. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini guys. See you on the next video. Mudah-mudahan video selanjutnya kita bisa rekaman lagi di studio. Dan thank you so very much untuk semua dukungan dan support dari kalian. Please stay safe, take care, stay at home, and stay alive.